Jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol like, tulis komentarmu, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air dimanapun Anda dan berada. Kali ini saya hendak menyampaikan sesuatu yang penting bagi kita, demi kebaikan, kebenaran, dan untuk mempermudah kita berjalan melangkah menuju selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Kali ini saya hendak menyampaikan sesuatu yang sedikit agak unik, yaitu mengenai masalah Musa melihat Allah itu. Apakah benar dia melihat Allah? Kan begitu ceritanya tuh. Jadi itulah sulitnya kalau kita bercerita tentang ilmu hakikat ini. Dia tidak hanya bisa dijawab dari sudut pertanyaan saja, tetapi dia harus diurai dari awal kisah. Makanya video-video kita ini durasinya panjang-panjang, 1 jam, 1,5 jam ada juga. Tapi saya akan berusaha untuk memendekkan. Lebih bagus dia berseri ketimbang dia panjang. Kenapa? Ya ada masukan kepada saya supaya videonya jangan panjang. Kalau mau panjang juga pakai seri lah gitu nah. Karena kami ini kadang-kadang Pak Abu Fikri ada suatu pekerjaan belum selesai harus kami tinggalkan, kami pergi. Nanti kami akan mengulangi lagi pada hari yang lain. Itu pun kadang-kadang waktunya, momentumnya. Akhirnya saya paham, oh iya begitu. Insya Allah kedepannya kita akan bikin yang pendek-pendek tapi ada serinya. Oke, kita masuk kepada masalah Musa melihat Allah. Jadi kalau ada saudara kita, para ustadz, yang bercerita tentang Musa melihat Allah, semestinya itu dimulai daripada Allah itu sendiri. Apakah benar Allah itu bisa dilihat atau tidak? Nah, setelah kita pelajari, kita selami, ternyata Allah itu adalah nama zat yang maha agung. Artinya ada dianya, tetapi kita katakan Allah itu namanya doang. Nama siapa? Nama zat yang maha agung, pencipta langit dan pencipta bumi, pencipta apa yang ada di antara kedua-duanya. Itu. Jadi kalau Allah saja kita tanyakan, jelas Allah tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata, tidak sama dengan segala sesuatu. Kenapa? Ya karena Allah itu nama. Ya kalau nama kan tidak ada bentuknya, tidak ada rupanya, tidak ada suaranya, tidak ada katanya, tidak akan sama dia dengan segala sesuatu. Itulah nama. Nah semestinya kita harus tahu, kalau memang Musa itu melihat Allah, yang dilihatnya Allah itu bukan yang dilihat Musa itu bukan Allahnya gitu nah. Karena Allah adalah nama, tidak mungkin Musa bisa melihat. Tentu yang dilihat oleh Musa itu adalah wujud serta nama, atau yang dengan nama Allah itu. Dan Musa mengerti itu. Musa kan adalah seorang rasul, seorang nabi, seorang wali, seorang pemimpin besar. Tidak mungkin dia itu tidak mengerti. Kalau Allah itu tidak bisa dia lihat. Pasti dia tahu. Nah maka kejadian ini sebenarnya bukan Musa melihat Allah, atau Musa ingin melihat Allah. Bukan begitu ceritanya. Kenapa? Ya karena kapasitas Musa itu bukan orang sembarangan. Ya, dia adalah orang hebat. Akal pikirnya luar biasa, dia cerdas. Tentu yang dia minta menunjukkan diri itu bukan Allah, melainkan wujud serta Allah. Karena Allah itu adalah nama. Begitu. Jadi siapakah wujud serta Allah ini? Nah itulah yang dibuka oleh orang tua kita. Apa kata beliau? Setiap kitab mengandung rahasia. Rahasia Quran terletak di awal surat. Tidak ada yang tahu rahasia itu kecuali orang yang ditunjuki oleh Allah. Muhammad jadi guru. Nah, beliau yang jadi guru, yang beliau mengajarkannya. Artinya apa yang saya tangkap hari ini, yang saya sampaikan hari ini kepada kita semua, itu asalnya pada beliau. Terus turun sampai kepada khalifah. Terus sampai kepada semua kita hari ini. Itu.
Oke, untuk sementara kita anggap kitab itu adalah kitab buku ini. Kitab Al-Quran buku ini. Karena pada zaman Nabi kitab ini kan belum ada. Tapi untuk mempermudah paham, kita gunakanlah kitab buku ini sebagai bahan awal cerita kita. Nah, setelah kita lihat awal daripada surat yang ada pada kitab Quran ini, itu itulah surat Al-Fatihah. Itulah surat pembuka. Pembuka apa? Pembuka rahasia. Rahasia apa? Rahasia yang kita ceritakan hari ini. Begitu. Makanya seketika kita baca kalimat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, yang pengasih dia, yang penyayang dia. Kalimat itu jelas itu. Yang dengan nama Allah itu ciri-cirinya dia pengasih, dia penyayang. Kalau Allah tidak jelas. Tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata, tidak sama dengan segala sesuatu. Karena dia nama. Ya sama dengan saya, Abu Fikri. Abu Fikri itu adalah nama. Tidak ada bentuknya, tidak ada rupanya, tidak ada suaranya, tidak ada katanya. Nah, kalau kita ingin berurusan dengan Abu Fikri, jangan cari namanya. Walaupun nama itu perlu. Siapa yang dicari? Nah, yang dicari adalah wujud serta nama. Nah, inilah dia. Peci hitam, baju abu-abu, berbicara. Pasti kita akan ketemu dengan saya. Begitu. Nah, itu ada pengumuman. Biasanya di sini ada orang meninggal. Itu. Jadi kalau orang meninggal itu diumumkan di masjid-masjid supaya diketahui oleh warga, masyarakat untuk mereka hadir ke tempat duka tadi. Oke, kita lanjut. Kita jangan sampai terpengaruh oleh situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita. Kita lanjut. Jadi yang dengan nama Allah itu ciri-cirinya adalah dia pengasih, dia penyayang. Jadi wujud kasih sayangnya Allah itu ada pada beliau. Siapakah beliau itu? Nah, beliau itu adalah, kita lihat ayat 2 daripada surah Al-Fatihah itu. Kalau ayat satunya Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang pengasih dia, yang penyayang dia. Nah, siapa yang dengan nama Allah? Maka kita akan bertemu pada ayat 2. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi alhamdu itu terdiri dari dua kata. Alif lam itu adalah nama Allah, hamdu itu nama beliau. Siapa beliau itu? Beliau itu adalah Ahmad. Siapa itu Ahmad? Nah, seketika dia nyata terjeli sebagaimana diri kita hari ini. Dia bernama dengan nama Muhammad. Itulah dengan nama Allah. Itu. Nah, jadi seketika Musa ingin berdialog dengan Allah, sebenarnya Musa itu bukan berdialog dengan Allah, tapi berdialog dengan wujud serta Allah, yaitu Muhammad. Lalu bagaimanakah kisah ini Pak Abu Fikri? Kok bisa begitu kejadiannya? Bukankah Musa itu duluan lahir ketimbang Nabi Muhammad? Ya, Nabi Musa duluan lahir daripada Nabi Muhammad. Tapi isi dalam Musa dengan isi dalam Muhammad itu beda. Apa bedanya? Mari kita lihat. Kembali saya ulangi cerita yang pernah saya sampaikan sewaktu saya ceramah sambil menggosok atau mensetrika. Jadi Muhammad ini mempunyai nama banyak. Pertama, Alif. Nah, Alif itu di dalamnya ada zat, sifat, nama, dan perbuatan. Maka katakanlah Alif itu adalah Allah. Tapi di dalamnya ada zat, sifat, nama, dan perbuatan. Nah, sifat itulah Muhammad tadi. Nah, oleh karena Allah Subhanahu wa ta'ala berkeinginan menciptakan makhluk, karena dia sendirian, seperti yang dikatakannya, kuntu khazan mufiya fa'ahbabtu khalaqa khalqu fabi ta'arafuni. Aku adalah bendahara yang tersembunyi, aku ingin dikenal, maka aku jadikanlah makhluk.
Bagaimana cara Allah menjadikan makhluk? Tentu Allah lahirkan dulu sifatnya. Dikeluarkan sifatnya. Nah, itu dia. Maka nyatalah sifat itu berhadapan langsung dengan Allah. Jadi namanya tadi alif. Ya. Kini alif berubah nama menjadi Amim. Nah, itu. Amim itu artinya alif itu Allah, mim itu adalah Muhammad. Allah itu zat, Muhammad itu sifat. Begitu. Nah, seketika Allah dan Muhammad itu berhadap-hadapan, maka bentuk dan rupa, katakanlah begitu ya, wujud serta kenyataannya itu sama. Sama. Makanya dalam pelajaran kita ada kalimat yang berbunyi, iman itu cermin bagi Allah, wajib pada Muhammad, cahaya pada kita. Jadi si iman itu cerminannya Allah. Kalau Allah bercermin, maka nampak sama wajahnya dengan si iman tadi. Nah, tentu itu wajib dianya adalah Muhammad. Di kita bukan Muhammad namanya, tetapi cahaya. Ternyata Allah adalah cahaya, Muhammad adalah cahaya, kita adalah cahaya. Ternyata dari Allah Muhammad dizohirkan, dari Muhammad kita dizohirkan. Jadi Allah, Muhammad, kita satu kesatuan yang tidak bisa dibedakan, yang tidak bisa dipisahkan, tetapi tidak pula bisa dia disamakan. Begitu. Nah, seketika dia sama bentuk dan rupa, kapasitasnya, karena dia cermin, maka Muhammad mengklaim bahwa dialah Allah. Nah, itu. Dialah zat itu. Ya kata Allah, tidaklah. Kamu itu sifat, aku zat. Aku ini adalah Allah, kamu cerminannya. Sudah beda itu. Antara sejati dengan yang ada dalam cermin itu sudah beda. Tapi karena Muhammad tadi ngotot mengatakan dialah Allah, maka Allah perintahkan kepada Muhammad, bersembunyilah kamu, kemana saja kamu mau bersembunyi, silakan. Bersembunyilah. Nanti ku tahu di mana kau berada, ku tangkap. Nah, pada waktu itu kan belum ada ruang dan belum ada waktu. Tidak mungkin kita bisa menjelaskannya. Tetapi kenapa Pak Abu Fikri jelaskan? Untuk mempermudah paham. Karena begitu beliau yang mengajarkan kepada kita, ceritanya begitu. Untuk mempermudah paham. Nah, singkat cerita, Muhammad bersembunyi. Muhammad bersembunyi. Ditanya oleh Allah, sudah, kata Muhammad. Nah, tinggal Allah menangkap saja. Dapat. Jadi tertangkaplah Muhammad itu oleh Allah. Nah, kini giliran Allah bersembunyi. Maka bersembunyilah Allah pada Muhammad. Menyatulah Allah pada Muhammad. Menggaiblah Allah pada Muhammad. Nah, makanya Muhammad tidak bisa lagi menemukan Allah. Dia cari kemana-mana, tidak dapat, tidak ketemu. Hilang. Capek dia mencari, tidak ketemu. Nah, pada momen ini Muhammad itu bernama dengan nama Alif Lam Mim. Alif itu nama Allah, Lam itu artinya latif atau gaib atau menyaru kepada Muhammad. Allah itu gaib kepada Muhammad. Allah itu menyaru kepada Muhammad. Nah, gaib inilah dalam sifatnya Allah adalah latif ataupun halus. Nah, jadi dari alif, amim, alif lam mim. Nah, seketika Muhammad sebagai asal bagi segala sesuatunya, sebagaimana Allah katakan, Muhammad yang menyampaikan kepada kita, apa bunyinya? Khalaqtal asya li ajlika. Khalaqtaka li ajli.
aku jadikan segala sesuatu daripada engkau, hai Muhammad. Aku jadikan engkau daripada aku. Kemudian pada hadis yang kedua, laulaka ma khalqul asya. Kalau bukan karena engkau, hai Muhammad, kalau bukan karena engkau, hai Muhammad, kalau bukan karena engkau, hai Muhammad, tidak akan kujadikan segala sesuatu. Jadi Muhammad ini adalah asal muasal segala sesuatu yang harus kita pahami. Makanya jangan nanti bertanya lagi, bagaimana mungkin yang dilihat oleh Musa itu adalah Muhammad, sedangkan Musa itu duluan lahir, Muhammad terakhir. Bagaimana mungkin? Nah, nanti kita jangan bertanya itu lagi, karena ini saya jelaskan seteperinci mungkin menurut metode dan kapasitas kemampuan saya. Nah itu. Nah jadi seketika Allah berkata dijadikan segala sesuatu itu daripada Muhammad, dan Muhammad itu dijadikan daripada aku, maka berkatalah Muhammad dengan kata menurun. Kenapa dia menurun, tidak meninggi? Kenapa dia menurun, tidak mencongak lagi seperti tadi mengatakan bahwa dia adalah Allah? Karena dia sudah tahu Allah mampu mencapai dia, tetapi dia tidak mampu mencapai Allah. Ternyata Allah sudah bersama dia, menyatu dengan dia. Allah itu gaib, dia yang digaibkan. Allah itu awal, dia yang diawalkan. Allah itu akhir, dia yang diakhir. Dia siapa? Dia Muhammad tadi. Makanya kalimah wal awalu wal akhiru wa zahiru wal batinu tidak bisa kita larikan kepada Allah. Dia yang awal itu bukan Allah. Kalau Allah mengawali, siapa dia yang awal? Muhammad. Dia yang akhir itu bukan Allah. Dia mengakhiri. Siapa diakhirkan? Muhammad. Kemudian dia yang batin. Siapa yang batin? Yang batin itu Muhammad. Kalau Allah membatinkan. Dia yang zahir. Siapa yang zahir? Yang zahir bukan Allah, tapi dia menzohirkan Muhammad. Nah, pada Muhammad lah zohirnya Allah. Itu saudara ceritanya. Ya, termasuk ayat kursi ayat 1 itu. Ayat kursi ayat 1. Ayat kursi itu kan surah Al-Baqarah ayat 255 ya. Nah, pada kalimat yang pertama kan ada kalimat yang berbunyi Allahu la ilaha illa huwa. Allah tidak Tuhan kecuali dia itu Tuhan. Allah tidak Rob, tetapi dia itu Rob. Nah, itu. Allah bukan Tuan, tetapi dia itu Tuan. Yang dipertuang agung atas alam semesta. Siapa dia? Al-Hayyu Al-Qayyum. Dia itu adalah yang hidup. Dia itu adalah yang berdiri. Dia itu siapa? Muhammad tadi. Kalau Allah tidak mungkin hidup, melainkan dia menghidupkan. Kalau Allah tidak mungkin berdiri, melainkan dia yang mendirikan. Siapa yang Allah hidupkan? Siapa yang Allah dirikan? Ya dia. Dia siapa? Dia ilaha tadi. Ya, dia Rob tadi. Dia Tuang Agung tadi, dia Muhammad tadi yang kita ceritakan. Nah, seketika dia bernama Alif sudah diceritakan, dia bernama Amim sudah diceritakan, dia bernama Alif Lam Mim sudah diceritakan, kita masuk kepada dia bernama Alhamdu. Nah, seketika dia bernama Alhamdu inilah 4 pasal dijadikan daripada Muhammad. Pertama, bumi yang diberkati. Itulah negeri Bakkah, bukan Mekah. Kedua, aras di bumi. Bukan bumi kita ini, tapi bumi Bakkah tadi. Nah, nama lain pada aras itu adalah Baitullah. Ketiga, sorga neraka. Keempat, mukmin. Nah, itu dia. Jadi daripada Muhammad dijadikan 4 pasal. 1 adalah bumi yang diberkati, aras di bumi, surga neraka, mukmin. Jadi
negeri ini diberkati, aras di bumi atau Baitullah, surga neraka, mukmin itu satu asalnya, yaitu Muhammad. Nur diana. Nur dianya. Tapi Nur Muhammad, dan Muhammad itu nurnya Allah. Nah, kita ambil satu kisah tentang mukmin saja. Seketika mukmin ingin menyaksikan Allah, tentu tidak mungkin. Ya, tentu tidak mungkin. Karena di era Alif Lam Mim, Allah tidak nyata lagi, melainkan dia sudah menyatakan diri, sudah ghaib ke dalam Muhammad. Itulah Alif Lam Mim. Nah, di era Alhamdu inilah terjadi syahadat, persaksian. Nah, mukmin itu dikumpulkan di dalam Baitullah hakikat dalam bentuk cahaya. Dia ingin melihat Allah. Tidak nyata Allah, melainkan nyata dia. Tempat nyatanya Allah tadi. Itulah Muhammad. Maka dikatakan pada surah Al-A'raf 172 dijelaskan, wa iz akaza rabbuka min bani adam min zuhrim zuriyatahum wa asyhadum ala anfusahum alastu bi rabbikum, adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Kalau bahasa kitanya, adakah tidak aku ini dengan Allah? Nah, karena semua mukmin tadi atau nur tadi, dia melihat kepada Muhammad, tidak nyata Allah. Dia melihat kepada Allah, tidak nyata Allah, mereka nyata pada Muhammad. Maka mereka berkata, bala syahidna. Benar, engkau dengan Tuhan kami. Benar, tidak nyata Allah, mereka nyata pada engkau. Catat, benar, tidak nyata Allah, mereka nyata pada engkau. Nah, disinilah nanti intisari cerita Nabi Musa tadi. Dia ingin melihat Allah, tidak nyata Allah, mereka nyata wujud serta Allah. Itu Muhammad, saudara. Nanti akan kita sambung ke sana ceritanya. Nah, setelah dinyatakan pada surah Al-A'raf 172, ingatlah seketika kami mengeluarkan semua ruh anak Adam. Itulah mukmin, itulah Nur Muhammad. Kami akan saksi atas diri mereka masing-masing. Kami tanyakan kepada mereka, adakah tidak aku ini dengan Tuhan engkau? Maka mereka menjawab, bala syahidna. Benar sekali engkau dengan Tuhan kami. Kami menyaksikan. Artinya kami mendengar, kami melihat, kami merasakan, dan kami membuktikan bahwa kami berhadapan-hadapan dengan engkau hari ini. Nah, itulah mereka sujud di tempat sujud atau masjid. Di situ mereka berucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah. Tapi yang aku lihat, yang aku dengar, yang aku rasakan, yang aku hadapi pada hari ini bukan Allah, melainkan utusannya bernama dia dengan nama Muhammad. Jadi saudaraku, hati-hati. Semua cerita dan metode yang saya bawakan ini sifatnya adalah untuk memudahkan cara kita memahami, memudahkan cara kita mencari metode untuk menyampaikannya. Kita masih berkata Allah tadi kan, kita masih berkata Muhammad tadi kan, padahal Muhammad ini nanti ada nama beliau seketika sudah berada di bumi. Pada waktu itu nama beliau bukan Muhammad, tapi untuk mempermudah paham biar kita tidak susah memahaminya. Itu. Nah, jadi Nur Muhammad tadi, mukmin tadi, ya, itu belum punya casing. Artinya dia tidak laki-laki, tidak perempuan. Tapi nanti dia ada pada dada laki-laki, dia ada pada dada perempuan. Nanti. Nah, akhirnya Muhammad mengambil ruh tadi, nur tadi, mukmin tadi, dimasukkanlah ke dalam sebuah tempat yang disebut casing atau tubuh badan jasad yang dia terbuat dari cahaya. Nah, inilah rombongan malaikat yang terdiri dari
Jibril, Mikail, Israel, Israfil, Rakib, Atib, Mungkar, Nangkir, Ridwan, Malik, dan seterusnya. Itu Nur Muhammad, itu mukmin yang diambil casingnya adalah cahaya. Itulah kelompok malaikat. Kemudian beliau mengambil lagi Nur Muhammad atau mukmin tadi, casingnya adalah tanah, tubuhnya adalah tanah, badannya adalah tanah. Itulah dia Adam, Idris, Nuh, Hud, Lut, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, terus Musa dan seterusnya sampai ke Isa. Kan jelas. Cerita ini jelas betapa Muhammad itu terdahulu dijadikan, terakhir dizahirkan setelah Isa. Nah, semua para rasul, para nabi, para wali yang berjumlah 144.313, ya, itu semuanya berasal pada beliau. Berasal pada beliau. Nah, ini perlu kita pahami. Di sini baru kita paham ternyata memang betul Muhammad itu terdahulu daripada rasul-rasul, nabi-nabi, para wali yang lain. Apalagi kita. Jadi jangan heran lagi kalau dia itu dikatakan Adam bertemu Muhammad, ya, Idris, Nuh, Hud bertemu Muhammad. Tapi dalam Al-Quran bahasanya bertemu Allah. Nah, kan begitu bahasanya itu. Ketika Allah berkata kepada Adam, ketika Allah berkata kepada Ibrahim, ketika Allah berkata kepada Musa dan seterusnya tadi itu, bahkan kepada Isa, bahkan kepada Muhammad itu sendiri. Kan begitu bahasanya. Nah, sebenarnya tidak mungkin para hamba-hamba tadi bisa bersuara, bisa berkata, bisa berhadapan langsung dengan Allah. Karena Allah itu adalah nama siapa? Nama Zat yang Maha Agung. Maka carilah wujud serta nama, itulah Muhammad. Jadi Muhammad itulah yang menyuarakan, mengatakan daripada Allah. Begitu. Nah, pada waktu itu dia bernama Alhamdulillah. Alhamdulillah itu adalah bagi Allah. Pada saat terjadinya persaksian tadi. Namun seketika dia telah menjadikan segala sesuatu daripada nurnya sendiri, namanya bukan Alhamdulillah lagi, tapi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka saya lanjutkan tadi ya, Nur Muhammad mukmin tadi diambil, casingnya adalah cahaya, itu malaikat, casingnya adalah tanah, itulah Adam, dan seterusnya sampai Nabi Isa, casingnya adalah api, itulah bangsa jin, yang dia adalah iblis. Nah, itu level yang keberapa tuh? Level yang kedua. Level pertama yang dijadikan adalah yang diberkati, alat di bumi, surga neraka, mukmin. Nah, level yang kedua adalah itu tadi. Malaikat, Adam, jin. Nah, di level yang ketiga, nur tadi, mukmin tadi diambil oleh beliau, dimasukkan ke dalam casing yang terbuat dari angin, namanya roh rehan. Dimasukkan dalam casing yang bernama air, namanya roh rahmani. Dimasukkan ke dalam casing terbuat dari tanah, namanya roh jasmani. Dimasukkan ke dalam casing yang terbuat dari api, namanya roh idafi. Jadi roh rahmani, roh rehan, roh rahmani, roh jasmani, roh idafi disatukan oleh Allah dan Rasul, maka terciptalah langit dan bumi beserta isinya. Jadi langit, bumi beserta isinya itu isi dalamnya itu sama dengan isi dalam malaikat Jibril, Adam, dan iblis. Nur Muhammad mukmin juga namanya. Itulah diri pada kita-kita. Nah, pada waktu inilah beliau bernama Alhamdulillah. Seketika dia disaksikan. Tapi ketika dia menciptakan namanya bukan Alhamdulillah, tapi Alhamdulillahirabbil alamin. Ya.
Dia sudah menjadi Rabb alam semesta. Makanya pada surat Luqman ayat 25 dibuka itu kalimatnya. Apa bunyinya? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Sayaqulunallah. Kalau kalian tanyakan kepada ahli kitab, siapakah pencipta langit dan bumi beserta isinya? Sudah pasti mereka berkata Allah. Ini zaman dulu loh, zaman Nabi Muhammad. Kalau ditanyakan kepada ahli kitab, jawabannya itu. Zaman sekarang sama saja. Sama saja. Kemudian Allah memerintahkan kepada Muhammad untuk mengatakan dan mengungkap rahasianya. Kul, nah itu. Katakan hai Muhammad. Sampaikan hai Muhammad. Buka rahasianya hai Muhammad. Qulil hamdulillahi. Jadi yang menjadikan langit dan bumi beserta isinya itu alhamdulillahi. Balhum katsirun la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia itu tidak tahu, termasuk kita. Nah, ketika dia menjadikan alam semesta ini, maka dia bernama Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sebatas ini saja sebagai modal untuk kita membahas tentang Nabi Musa melihat Tuhannya, yaitu Allah tadi. Apakah benar begitu? Nah, nanti kita kebingungan. Oh, yang dilihat oleh Musa itu bukan Allah tapi Muhammad. Nah, bingung kita. Apalagi, oh yang dilihat oleh Musa itu bukan Allah tapi Muhammad. Bukan Muhammad tapi dirinya sendiri. Bingung kita. Tapi sebelum kita bingung, saya antisipasi dengan menyampaikan materi pertama ini. Yang dilihat oleh Musa itu bukan Allah. Dan Musa pun tidak mungkin meminta bertemu dengan Allah. Karena dia tahu persis Allah itu bukan kapasitas dia, tapi kapasitas Muhammad. Jadi dari zaman Adam sampai Isa, setiap penyembahan, permohonan, pernyataan hamba kepada Allah pasti menggunakan wasilah atau perantara. Itulah Muhammad, itu wasilah. Ya kan? Nah, sewaktu azan berbunyi, kita membaca doa. Bunyi apa? Allahumma robba hazhid da'wati tammah wa sholatil qaimah ati Muhammadani wasilah wal fadilah wa ba'atu fil maqama mahmuda innaka la tuliful mi'ad. Ya Allah yang memiliki seruan sempurna, salat yang akan didirikan, hadirkan engkau Muhammad sebagai perantara antara kami dengan engkau ya Allah. Itu wasilah namanya. Makanya pada surat Al-Maidah ayat 35 kalau saya tidak salah ya, ada kalimat yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu taqullah wabtahu ilaihi wasilah wajahadu fisabilihi la'alakum tuflihun. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Bertakwalah. Cari oleh kamu jalan, artinya menghubungkan, artinya menjadikan perantara antara kamu dengan Allah. Cari. Nah, berjuanglah mencarinya. Jika kamu bertemu, maka kamu pasti menang. Kenapa? Karena sudah bertemu dengan dia orang yang menang. Kalau bahasa Sumatera Barat, urang Minang. Urang Minang itu beliau. Nah, kalau roh-roh ini bukan orang Minang ini, tapi anak orang Minang. Nah, bagaimana kisahnya? Panjang ceritanya, tapi saya buka sedikit ya. Beliau pernah berkata, Ana abul arwah wa Adam abul bashar. Aku adalah bapak ruh. Adam itu adalah bapak tubuh. Bagaimana kisah aku bapak ruh? Ya ini ceritanya tadi. Ceritanya yang tadi itu. 4 pasal yang dijadikan daripada dia. Kemudian dijadikan daripada 4 pasal tadi, yaitu daripada mukmin tadi. Ada namanya malaikat, ada namanya manusia, ada namanya jin. Kemudian ada namanya angin, air, tanah, api disatukan terbentuklah alam semesta. Akulah bapaknya. Nah, kalau Adam itu bapak tubuh. Kenapa bapak tubuh? Karena Adam terbuat dari tanah. Tubuh kita terbuat dari tanah. Tapi roh Adam itu adalah anak beliau. Maka dikuncilah kalimat ini dengan bunyi wa walidi wa mawalad. Demi ayah dan demi anaknya.
Itu ceritanya saudara. Jadi Muhammad itulah orang Minang. Sedangkan Sumaruh itu adalah anak Minang atau anak orang Minang. Jadi Minang itu bukan berarti Sumatera Barat. Ya. Orang Minang itu bukan orang Sumatera Barat. Anak orang Minang juga bukan orang Sumatera Barat. Tetapi semua orang yang ada di penjuru dunia adalah anak Minang atau anak orang yang menang. Begitu. Oke, kita tidak usah cerita Minang dulu karena ini bukan bagiannya. Insya Allah pada serial berikut kita sambung lagi menyambung cerita tentang Nabi Musa alaihissalam. Melihat kepada Allah kah dia atau melihat kepada Muhammad kah dia? Mungkin dia melihat dirinya sendiri. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.